Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih belajar mengenai luas permukaan bangun ruang sisi datar, yakni prisma dan limas. Perhatikan prisma di samping. Diketahui sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga, ya. Jadi di sini adalah prisma segitiga dengan panjang sisi alasnya A, B, dan C. Bidang prisma tegak, ya, jadi bidang tegaknya ini berbentuk persegi panjang. Maka untuk menentukan luas permukaan prisma adalah luas alas ditambah dengan luas atas, kemudian ditambah dengan luas bidang tegak. Karena di sini prismanya prisma tegak segitiga, maka bidang tegaknya ada 3. Sehingga luas permukaan prisma sama dengan luas alas ditambah luas atas. Kemudian luas bidang tegaknya adalah luas persegi panjang. Seperti kita ketahui, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Maka untuk menentukan luas bidang tegaknya, yang pertama adalah alas kali tinggi. Kemudian yang kedua B kali T. Yang ketiga C kali T. Sehingga luas permukaan prisma, karena luas alas dan atas ini dua buah segitiga yang kongruen, maka 2 luas alas ditambah A plus B plus C kali T. Sehingga 2 luas alas ditambah A plus B plus C ini sama dengan keliling alas. Keliling alas kali tinggi prisma. Jadi untuk menentukan luas permukaan prisma, kita bisa menggunakan rumus 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Contoh pertama. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Jika tinggi prisma 10 cm, tentukan luas permukaan prisma. Ya, diketahui bahwa sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisinya 3, 4, dan 5. Karena panjang sisinya 3, 4, 5 dan segitiganya segitiga siku-siku, berarti ini merupakan triple Pythagoras, ya. Dengan 5 cm itu merupakan sisi yang terpanjang, berarti sisi miringnya. Kemudian tinggi prisma adalah 10 cm. Untuk menentukan luas permukaan prisma, maka rumus luasnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Sehingga luas alasnya berarti merupakan luas segitiga. Karena segitiganya merupakan segitiga siku-siku, berarti luas alasnya adalah setengah kali alas kali tinggi, di mana alas dan tinggi ini dua garis yang saling tegak lurus, yaitu alasnya 3, tingginya 4. Ini tinggi segitiga, ya. Di setengah kali 3 kali 4. Kemudian ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Keliling alasnya adalah 3 ditambah 4 ditambah 5 kali tinggi prismanya adalah 10. Sehingga ya, setengah kali 4, 2 kali 3, 6. 2 kali 6, 2 luas alas berarti 2 kali 6, 12. Ditambah keliling alasnya 3 tambah 4, 7 tambah 5, 12 kali 10. 120. 12 ditambah 120, 132. Jadi luas permukaan prismanya adalah 132 cm persegi. Contoh yang kedua,
Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 12 cm dan 16 cm. Jika luas prisma 992 cm persegi, hitunglah A. Rusuk alas, B. Luas alas prisma, dan C. Tinggi prisma. Nah, diketahui alas sebuah prisma bentuknya adalah belah ketupat, ya, dengan panjang diagonalnya 12 dan 16. Ditanya panjang rusuk alasnya, berarti ini ya, S-nya yang ditanya. Diagonalnya 12 dan 16, luasnya 992 cm persegi. Tentukan nilai S-nya atau panjang rusuk alasnya. Ya. Perhatikan pada belah ketupat, ya. Nah, untuk menentukan panjang rusuk alas, maka kita gunakan segitiga siku-siku, di mana panjang diagonal pertamanya adalah 12. Nah, berarti ini nilainya 6 ya. 6. Kemudian panjang diagonal 2-nya 16. 16 berarti ini 8. Sehingga untuk menentukan panjang rusuk alasnya, menentukan S-nya, kita gunakan rumus Pythagoras pada segitiga siku-siku. S ini merupakan sisi miring ya, terpanjang, berarti S sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Karena sisi terpanjang berarti ditambah. Akar 64 ditambah 36 sama dengan akar 100, yaitu 10. Atau kita bisa menggunakan triple Pythagoras. Kalau ini 6, 8, maka sisi miringnya adalah 10. Ya. Jadi, panjang rusuk alasnya adalah 10 cm. Ya. Kemudian B, untuk menentukan luas alas prisma, berarti sama dengan menentukan luas belah ketupat, di mana D1-nya 12, D2-nya 16. Sehingga luas belah ketupat adalah setengah kali D1 kali D2. Setengah kali 12 kali 16. 8, setengah kali 12, 6 ya. 6 kali 16 adalah 96. Jadi, luas alasnya adalah 96 cm persegi. Kemudian C, untuk menentukan tinggi prisma, maka diketahui luas prisma adalah 992 cm persegi. Untuk menentukan luas prisma, rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi, sama dengan 992. Sehingga 2 kali luas alasnya ketemu 96 ya. Di luas alasnya tadi ketemu 96. Di 2 kali 96 ditambah keliling alas. Nah, karena bentuknya adalah belah ketupat, maka semua sisinya panjangnya sama ya. Jadi 10, 10, 10, 10. 4 kali 10. 40 kali tinggi prisma. Nah, sama dengan 992. Jadi 2 kali 96, 192 ditambah 40 kali tinggi prisma. Sehingga 40 kali tinggi prisma sama dengan 992, ini pindah ke kanan ya, dikurangi 192 sama dengan 800. Maka tinggi prisma adalah 20. Jadi tinggi prismanya adalah 20 cm. Ya, berikutnya adalah limas. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan gambar limas segi 4 TABCD. Ya, di T, A, B, C, D dengan T adalah puncaknya. Maka untuk menentukan luas permukaan limas ini sama dengan luas alasnya ABCD ditambah luas segitiga TAB, kemudian ditambah luas segitiga TBC, ditambah luas segitiga TCD, dan ditambah luas segitiga TAD. Nah, atau luas alas ditambah
jumlah luas segitiga pada sisi tegaknya. Jika limasnya merupakan limas segi 4 beraturan, maka luasnya adalah luas alas, berarti luas segi 4, ditambah jumlah luas segitiga pada sisi tegak. Karena karena alasnya merupakan segi 4, maka jumlah segitiganya ada 4 ya. Jadi 4 kali luas segitiga. Karena beraturan, maka segitiganya ini kongruen, jadi luasnya sama semua. Jadi luas permukaan limas pada segi 4 beraturan adalah luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Jika limasnya limas segitiga beraturan, berarti luas alas ditambah 3 kali luas segitiga. Berikutnya contoh. Diketahui TABCD adalah limas segi 4 beraturan dengan panjang TA 17 cm, AB 16 cm. Tentukan luas permukaan limas. Diketahui panjang TA sama dengan 17 cm. TA ini adalah rusuk tegaknya ya. Kemudian AB 16 cm. AB rusuk alasnya. Ditanya luas permukaan limas. Ya, sebelum menentukan luas permukaan limas, maka kita perhatikan dulu segitiga TBC ya untuk menentukan tinggi segitiga TBC. Ya, jadi pada segitiga TBC ya, panjang TA 17 sama dengan TB 17 sama dengan TC sama dengan TD 17 cm. Ya, sehingga pada segitiga TBC diketahui bahwa TB dan TC itu 17 cm. Sementara BC ini adalah rusuk alasnya, BC sama dengan AB yaitu 16 cm. Jadi untuk menentukan tinggi segitiga atau menentukan TE, kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu TE sama dengan akar TB kuadrat dikurangi BE kuadrat ya. Jadi TE ini merupakan sisi siku-siku. Jadi untuk menentukan panjang sisi TE, rumus Pythagorasnya tandanya dikurangi. TE sama dengan akar 17 kuadrat dikurangi BE. BE ini setengahnya 16, 8 kuadrat. Akar 289 dikurangi 64, akar 225 sama dengan 15. Sehingga tinggi segitiga adalah 15 cm. Kita lanjutkan dengan menentukan luas permukaan limas segi 4 beraturan, yaitu luas alas ditambah 4 kali luas segitiga pada sisi tegak. Luas alas berarti luas segi 4 beraturan, luas persegi yaitu sisi kali sisi, ditambah 4 kali luas segitiga pada sisi tegak. Jadi sisi kali sisi 16 kali 16 ditambah 4 kali setengah kali alasnya adalah 16 kali tingginya adalah TE yaitu 15. Jadi 256 ditambah 4 kali 120. Jadi 256 ditambah 480 sama dengan 736. Jadi luas permukaan limas adalah 736 cm persegi. Ya, demikian materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, anak-anak bisa bertanya melalui WA atau di GC ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.